audit mutu internal dengan baik. Pesannya adalah sepertinya teman-teman banyak yang membutuhkan tahapan balik lagi ke penyusunan dokumen. Penyusunan dokumen standar mutu. Kayaknya sebelum audit mutu internal memang teman-teman dipersyaratkan untuk pelatihan dulu penyusunan dokumen standar supaya ada kesinambungan dan begitu melakukan pelatihan auditor mutu internal kita atau peserta itu paham urutan. Kesan dan pesan saya dengan pelatihan AMI ini luar biasa sekali sih Pak. Para fasilitator memberikan ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat dan memang sangat relevan dengan bidang-bidang beliau gitu sehingga kami pun ketika mengimplementasikan sudah lumayan terbayang, oh kami bukan ini, luar biasa sekali kepada fasilitator. Dan untuk QS 399 jaya terus dan continue terus pokoknya. Terima kasih. Yes 399. Sudah puas, sudah cukup ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek sound, suara saya jelas. Jelas, Pak. Terdengar dengan jelas. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya di hari Jumat ini? Semoga Alhamdulillah. sehat barokah semuanya ya. Amin. Pak Sigit, Sehat, Pak. wah ini Alhamdulillah. hari Jumat jadi pakai peci ya Pak ya. Saya nggak pakai peci ini. Iya, Ustaz. Ya, Bu Intan, Bu Aulia, Bu Yesi, gimana kabarnya? Bu Wahyu, Bu Wayunah ya, Bu Erwina, sehat semuanya ya, Masya Allah. Ada ada Pak Anang ya, sahabat setia kita semua ini Bu Asri ya. Baik, Alhamdulillah kita pada siang hari ini kita bisa jumpa lagi di tadarus rutin kita ya. Sekarang sudah ke-7 ya. Jadi kalau ke-7 berarti kita memasuki bulan ke-7 ya. Ya berarti 5 bulan lagi ulang tahun. 1 tahun tadarus ya. Nggak kerasa sudah masuk di bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan tadarus kita istiqomah dan bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi kampus kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Alhamdulillah pada siang hari ini kita jumpa lagi dan insya Allah pada siang hari ini kita akan me- apa, eh, membahas atau mendiskusikan tentang audit mutu internal berbasis risiko ya. Ini sudah ada 37 insya Allah menyusul ya banyak sahabat-sahabat GS 399 yang akan menyusul insya Allah ya. Baik, kita mulai aja ya Pak Sigit ya. Siap, Ustaz. Ya, ya sebelum kita mulai mungkin kita perlu kenalkan dulu ya Pak Sigit karena kelihatannya ada beberapa yang belum pernah join di Tadarus ini, jadi Tadarus ini eh, pertama ya, gitu. Tadarus ini menjadi yang pertama ya. Nah, untuk yang belum kenal ya, yang sudah kenal itu terutama yang alumni-alumni AMI
berapa ya 2 bulan lalu ya kira-kira Pak Sigit ya, Ya, Pak. 2 bulan lalu. alumni AMI di Tasik ya, Insya Allah sudah kenal ya. Ya, dan beberapa kali beliau juga sudah join di Tadarus ini ya. Dan Pak Sigit ini eh, akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dan juga praktisi di bidang audit ya. Beliau salah satu fasilitator kami di GS 399. Kemudian beliau doktornya di ilmu akuntansi dari UI. Dan di bidang akademik, beliau pernah menjadi ketua program studi Magister Akuntansi Syariah di Universitas Taskia ya. Jadi satu kampus dengan saya, kemudian dengan Profir juga ya. Nah, pengalaman beliau sudah 27 tahun di Bank Indonesia dan sebagian besar waktunya memang ditugaskan di audit ya, Pak Sigit ya. Ya. Ya, jadi sudah eh, kalau audit itu sudah mendarah dan mendarah daging. Nah, kemudian beliau apa eh, sertifikatnya itu namanya apa tuh? Sertifikat Chartered Accountant ya, Chartered Accountant ya. Nyebutnya aja susah apalagi belajarnya Pak ya. Iya. Nyebutnya aja susah ya. Nah, sekarang beliau juga menekuni Certified Wakaf Competent atau C, CWCRM M. ya. Nah, beliau sekarang dengan tim mengembangkan sistem informasi mengembangkan pedoman akuntansi pesantren dan sistem informasi wakaf Indonesia. Berarti kalau sistem informasi wakaf itu dengan Prof. Mahfud Solikin itu ya, Pak Sigit ya? Ya, betul, betul, Ustadz. Ya, Ya, dengan Prof. Mahfud Solikin, dengan Medem ya, Andi juga ya, gitu. betul. Dan beliau sekarang kalau ilmunya berarti sudah nyampe ke pesantren-pesantren ya. Kalau Pak Sigit sudah pernah tinggal di pesantren belum? Wah, cuman, cuman mondok 3 hari aja, Ustadz. Itu namanya pesantren kilat ya. Ya, Iya, iya. kilat banget ya. Baik ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya, saya lihat slide Pak Sigit juga lumayan banyak ya. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sigit, kami persilahkan. Baik, Sudah bisa share screen belum ya Pak Sigit ya? bentar, Prof. Saya coba Ya. untuk share screen dulu ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, screen-nya? Oh, baik. Bentar, ini agak bergeser-geser. Sudah, Pak. Baik, baik. Iya. Ini saya pakai double screen jadi suka kegeser-geser. Warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Direktur GS 399, Pak Dr. Afif Serofi, yang saya hormati, dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di dalam Tadarus yang ke-7 ini. Alhamdulillah, semoga semua diberikan kesehatan, dan semoga Tadarus kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, terutama terkait dengan audit mutu berbasis risiko. Jadi mungkin kalau dulu-dulu kita kenalnya audit mutu internal atau AMIK saja, nah sekarang pada tingkat yang lebih tinggi lagi, ibaratnya naik derajat kepada yang berbasis risiko.
Prinsipnya sama sebenarnya, hanya kita lebih, insya Allah akan lebih fokus dan lebih terarah apa yang nanti akan kita lakukan audit. Bapak Ibu semuanya, ini kalau bicara audit atau profesi atau kegiatan audit itu tidak terlepas dari profesi auditor sendiri gitu. Jadi kalau auditor itu sebenarnya kalau di dalam organisasi sebenarnya dimanapun saja, tidak di perguruan tinggi, di dalam organisasi bisnis pun namanya auditor intern itu profesi yang sebenarnya dibenci oleh seluruh kalangan, terutama oleh teman-temannya sendiri. Jadi ibaratnya sangat diasingkan gitu ya. Karena ya tadi lebih sering merepotkan, lebih sering mengganggu, sehingga kalau kita bertemu dengan seorang auditor internal tuh bawaannya ngapain lagi nih, mau ngapain lagi ya gitu. Tapi sebenarnya dari profesi yang dibenci itu auditor juga sangat diperlukan. Begitu nanti ada berhadapan dengan masalah terutama dengan eksternal auditor, barulah tuh teman-teman audit itu mencari lagi teman-teman auditornya mana nih, cari backingan apa alasan yang harus bisa diberikan kayak gitu tuh. Jadi meskipun dibenci tapi tetap disayang. Moga-moga materi ini bisa memberikan pencerahan ya bahwa auditor tidak harus dibenci-benci amat lah. Kalaupun dibenci ya silakan, tapi jangan amat-amat lah gitu ya. Tapi karena memang itu sangat diperlukan. Baik, nanti kita akan bergerak ke sana. Hari ini agenda kita, mungkin tadi yang Pak sudah Afif sampaikan, materinya agak banyak, tapi insya Allah nanti mungkin saya juga akan skip saja supaya waktunya bisa selesai dengan tepat. Jadi agenda hari ini saya berikan nanti pengantar, kemudian ada auditor internal, ya, mutu internal, dan kemudian nanti kita bicarakan mengenai konsep audit dan risiko. Dan yang keempat yang nanti cukup penting adalah tahapan audit berbasis risiko. Dan selanjutnya nanti kita akan diskusi tanya jawab. Semoga ini memberikan tambahan pengetahuan karena biasanya dengan tanya jawab muncullah isu-isu yang memang belum dapat diselesaikan. Baik, nah ini gambar yang sering saya senangin karena ini mencerminkan tadi yang saya sudah sampaikan, bagaimana profil auditor dan bagaimana profil auditi. Jadi auditor itu selalu digambarkan sebagai sosok yang serius, tegang, mungkin berkacamata, susah senyum, ya. Sedangkan auditinya kalau berhadapan dengan auditor itu selalu dalam posisi ketakutan, wajah berkeringat dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang di sini dalam posisi sebagai auditor atau auditi, tapi mungkin ini bisa menggambarkan kalau saya auditi, kalau berhadapan dengan auditor pasti saya juga akan merasa takut. Tapi kalau saya jadi auditor, ya saya tidak akan takut, justru saya akan memberikan nuansa yang menakutkan kepada pihak lain. Moga-moga ini tidak terjadi, dan ini terjadinya sebenarnya ini saya gambarkan karena ini meskipun profil ini profil auditor dan auditi sejak lama ya, namun sebenarnya kalau dengan perkembangan zaman, auditor dan auditi saat ini hubungannya tidak sedemikian tegang ya. Sekarang sudah menjadi lebih cair. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya memang demikian. Jadi tahun 40-an itu dikenal hubungan auditi dan auditor itu watchdog. Jadi kayak penjaga keamanan, penjaga kepatuhan, sehingga selalu dikontrol, di mana posisi auditor dalam tanda kutip saat itu dianggap sebagai kayak polisi, dan auditi pada saat itu hubungannya sebagai pesakitan. Jadi komunikasi tidak lancar antara auditor dengan auditi. Ini yang seringkali pada zaman itu menjadi tegang antara auditor dengan auditinya. Nah, kemudian bergerak tahun 70, 90, dan 2000, alhamdulillah saat ini hubungan auditor dengan auditi semakin cair, semakin akrab,
sehingga auditor tidak harus lagi selalu mengontrol, ya, tapi lebih ke arah mengimprove, mendorong terus-menerus untuk peningkatan mutu. Jadi hubungan antara auditor dengan auditi sama-sama membutuhkan untuk tujuan organisasi, terutama yang berkaitan dengan mutu. Ya, jadi tidak ada yang harus ditakutkan dan tidak ada yang harus dihindari. Nah, ini pun jadi dengan kondisi seperti ini, proses daripada auditor dan auditi itu sebenarnya tidak berubah. Hubungannya bagi auditor itu sebenarnya hanya, tugasnya sebenarnya sederhana sih. Kalau dilihat dari tabel ini sederhana, auditor itu hanya mempertemukan ya antara kriteria klausulnya dengan kondisinya. Begitu kita lihat kondisi atau faktanya itu tidak sesuai dengan kriteria atau klausulnya, itulah muncul hasil audit. Selama auditi sudah mengerjakan pekerjaannya, kegiatannya sesuai dengan kriteria, berarti tidak ada yang akan dijadikan hasil audit dilaporkan. Ya. Sehingga dalam proses itu, apabila ada fakta tidak sesuai dengan kriterianya, akan disampaikan di dalam hasil audit dan muncul tadi auditor memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan di tahap yang ke depan. Ya. Dari dulu sampai sekarang namanya kegiatan audit itu sederhananya begitu. Baik ini internal audit maupun eksternal audit maupun audit mutu, proses dasarnya akan seperti itu. Ya. Hanya berbeda nanti ada di kriteria. Kalau eksternal itu menggunakan standar akuntansi, kalau mutu menggunakan standar BAN PT, kalau nanti internal berarti menggunakan standar prosedur yang diterbitkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian selanjutnya kita bergerak sedikit ke belakang untuk nanti merimain kita apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan audit mutu internal. Jadi saya bacakan saja. Jadi audit mutu internal itu proses ya, proses pengujian sistematik mandiri terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya juga telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Jadi audit mutu internal tadi adalah proses pengujian ya sistematik mandiri dan terdokumentasi. Hasilnya apa? Agar kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi itu sudah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Jadi audit mutu internal bukan merupakan assessment atau penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan, programnya akan seperti apa. Jadi lebih ke arah tugas auditor itu mencocokkan antara pelaksanaan dengan perencanaan seperti apa. Apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana dulu direncanakan. Jadi apa yang sudah direncanakan, bagaimana pelaksanaannya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Kemudian mutu pendidikan tinggi sudah mungkin bisa saya skip saja. Kemudian audit mutu internal itu merupakan audit yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar organisasi sendiri, standar PT, peraturan prosedur instruksi kerja dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar atau penurunan kualitas. Ya, jadi kembali bahwa audit mutu internal itu ya, bukan untuk penilaian, tapi lebih menentukan tingkat kesesuaian antara pelaksanaannya dengan standar. Selalu akan dikaitkan bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Beda dengan mutu eksternal, kalau audit yang dilaksanakan untuk tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal itu nanti dilakukan oleh lembaga eksternal, dalam ini nanti oleh BAN PT atau dari asesor untuk akreditasi. Itu dia melakukan audit mutu eksternal.
Dan peningkatan mutu akan lebih sempurna apabila audit mutu internal itu didahului dengan penyusunan dokumen evaluasi diri yang dilakukan oleh auditi. Jadi persyaratannya apa? Persyaratannya auditi itu harus sudah mengevaluasi diri sendiri ya, dalam bentuk dokumen evaluasi, baru kemudian auditor internal tadi melakukan pengecekan kesesuaian antara evaluasi tadi dengan standarnya mutu seperti apa. Ya. Itu yang dipersyaratkan. Nah, kembali kepada bicara audit mutu, tadi saya sudah singgung di awal, itu memang akan banyak dibenci sebenarnya. Jadi yang kalau dengar kata audit mutu, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran auditi? Pasti akan selalu pikir takut, bagi auditornya akan takut diperiksa. Ya. Karena seringkali auditor itu dalam tanda kutip yang seringkali selalu mencari-cari kesalahan. Sudah benar disalah-salahin. Jadi takut untuk diperiksa. Kemudian kalau auditor datang, itu pasti minta dokumen yang banyak. Nah, itu jadi auditornya kewalahan menyiapkan. Karena sebenarnya auditnya sendiri yang tidak siap dengan dokumentasi yang lengkap. Sehingga begitu auditor datang, baru kelabakan untuk mempersiapkan dokumennya. Tadi, yang ketiga adalah tadi, ada quote unquote mencari-cari kesalahan. Sebenarnya bukan. Ya. Jadi, tapi seringkali di dalam praktek memang terkesan auditor itu selalu nyari-nyari kesalahan daripada auditi. Dan yang terakhir adalah yang memang ini yang sisi positif, bahwa begitu ada audit mutu, ada peluang perbaikan ke depan atas ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan atau atas temuan-temuan di mana pelaksanaan tadi tidak sesuai dengan perencanaannya. Itulah yang nanti menjadi sisi positif dari pelaksanaan audit itu, adanya peluang perbaikan. Ya. Kemudian dari sini tantangannya apa kalau kita bicara secara konvensional dulu ya, sebelum kita bicara kepada sisi berbasis risiko. Jadi fokusnya hanya kepada kepatuhan, bukan risiko. Di mana auditor auditi patuh, auditor senang. Tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan, tidak ada yang dilanggar dalam kasus kepatuhan ini. Kedua, semua area diaudit sama. Dan yang ketiga, tantangannya adalah waktu audit yang tidak efisien. Contohnya kalau di dalam perguruan tinggi, bagaimana kita mengaudit kalau ada, katakanlah prodinya ada 25, auditornya hanya mungkin tidak sampai 10. Pasti akan memberatkan auditor. Akibatnya apa? Dari posisi audit konvensional itu, fokus auditnya tidak strategis. Karena dia harus mengaudit semua prodi, semua unit, ada keterbatasan waktu dan tenaga, dan tidak efisien karena memang jumlah tenaga kerjanya juga tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Ya, sehingga ada tantangan tersendiri terhadap proses audit mutu yang konvensional. Dari proses inilah kemudian muncul pendekatan-pendekatan yang terutama sekarang dikenal dengan audit mutu berbasis risiko. Nah, ini juga tadi kembali saya selalu senang dengan gambar-gambar ini karena ini juga sudah mencerminkan bagaimana kondisi yang sekarang itu ya. Kalau dulu tadi kita bicara kepatuhan, yang ditanyakan adalah SOP-nya mana, laporannya mana, ya, hasilnya seperti apa. Tanpa ada solusi apa-apa, kamu salah, kamu terlambat, kamu tidak aturan, seperti itu pendekatannya. Kalau sekarang tidak. Jadi auditor mutu internal sekarang, ini kembali ya, ini diharapkan. Jadi nanti tergantung kepada masing-masing auditor di tempat institusi Bapak Ibu sekarang. Tapi ke depannya auditor itu
sudah di-set untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan. Masalahnya laporan terlambat harus dicari sebenarnya bersama-sama sama auditor dengan auditi, masalahnya ada di mana. Karena sumber dayanya kurang, ataukah teknis pelaksanaan yang tidak jelas, ataukah beban pekerjaan yang memang tinggi. Jadi auditor mutu eksternal sekarang tidak berusaha mencari kesalahan, kepatuhannya, tetapi lebih ke arah yang solutif lah. Oke, kemudian bicara audit mutu internal, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa bukan tentang menilai, ya, menilai apalagi menilai masa lalu, ya, tetapi lebih menyiapkan masa depan yang lebih bermutu dalam konteks audit mutu internal. Kemudian audit mutu internal yang berbasis risiko, jadi bukan sekedar mencari celah kesalahan masa lalunya, tetapi lebih memastikan bahwa setiap risiko dikelola sebelum menjadi masalah. Jadi sebelum terjadinya masalah, auditor intern sudah harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah itu supaya tidak menjadi lebih parah lagi. Oke, kenapa harus berbasis risiko? Dari tadi yang pengalaman konvensional tadi tidak fokus, tidak efisien, dan sebagainya, audit berbasis risiko, nanti audit itu akan berdasarkan hasil penilaian risiko. Sehingga fokus audit hanya kepada area-area yang berisiko tinggi. Nah, bagaimana yang tidak berisiko tinggi? Nanti akan ujungnya akan ada pemantauan, monitoring saja, ataukah nanti akan dilakukan audit apabila waktu lebih longgar lagi. Jadi fokus pada area yang berisiko tinggi. Jadi manfaatnya nanti akan lebih efisien, lebih fokus, dan bernilai strategis. Jadi kalau tidak ada risikonya, kenapa kita harus audit? Kalau kita tidak ada sesuatu yang perlu dilihat, ya kenapa harus kita melihat? Ya, gambarannya nanti kita akan perjelas lagi dengan contoh-contohnya. Ini hanya sebagai gambaran awal bahwa kemudian risiko dalam konteks audit mutu internal. Jadi risiko apa sih yang dinamakan risiko? Jadi risiko itu kemungkinan adanya penyimpangan atau kegagalan dalam proses sistem atau kebijakan yang dapat mempengaruhi mutu layanan atau hasil organisasi. Kuncinya adalah bahwa risiko itu kemungkinan, masih mungkin, belum terjadi, jadi masih mungkin adanya penyimpangan atau kegagalan. Jadi yang kita lihat adalah potensi adanya kegagalan, itulah risiko, ya. Yang ada di dalam sistem, proses atau kebijakan yang akan mempengaruhi mutu atau tujuan organisasi. Ya, jadi ciri utamanya apa? Pertama, ada ketidakpastian bahwa risiko itu belum tentu terjadi, tapi bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Namanya juga ketidakpastian. Tapi itulah risiko. Ada dampaknya, ya. Jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi atau dampak, bisa dampaknya besar, juga bisa dampaknya kecil. Nah, juga akan kita coba assess bagaimana sih dampak risiko itu. Kemudian risiko itu pasti juga ada penyebabnya. Kemudian bisa kejadian ada prosedur yang salah, SDM, teknologi, atau faktor eksternal. Dan kemudian risiko itu dapat diukur dan dikendalikan. Ya. Jadi bahwa risiko tidak bisa dihindari, tapi risiko bisa dikendalikan. Risiko tidak mungkin bisa dinihilkan, dinolkan. Risikonya nol, nggak mungkin. Tapi risiko itu bisa diminimalisasi. Jadi meskipun 0,0000 berapa persen, tetapi tetap ada risiko. Ya.
Jadi ini lebih memahami bagaimana kita harus melihat risiko. Contoh dulu risiko yang paling sering disebut di dalam proses pembelajaran faktor risiko ini, waktu WTCO di New York hancur, diserang oleh teroris, itu meruntuhkan semua teori mengenai risiko. Hampir tidak mungkin Amerika yang seketat itu, seprotek itu, tapi tembus oleh teroris yang ada di dalam rumahnya sendiri. Itu semua teori-teori gagal itu bisa mengantisipasi seperti itu. Artinya apa? Bahwa meskipun risiko itu kecil, tetapi mesti tetap ada. Tidak mungkin tidak ada risiko. Orang jalan kaki pun sudah di trotoar, kemungkinan ditabrak juga masih ada. Apalagi kalau di tengah jalan, gitu kan. Jadi risiko itu hampir tidak ada. Yang kita bahas dari risiko ini, bahwa risiko itu yang kita bisa lakukan adalah dengan memitigasi atau mengendalikan agar risiko yang awalnya besar itu bisa kita perkecil, kita minimalisasikan. Ya. Itu konsep risiko yang nanti mungkin akan lebih banyak kalau kita bersinggungan dengan basis risikonya. Oke. Contoh kalau di dalam audit mutu internal, kalau kita bicara area proses audit itu ada risikonya. Auditornya tidak independen. Dampaknya apa? Hasil audit tidak objektif. Di area dokumentasi, data tidak lengkap risikonya. Dampaknya apa? Temuan juga tidak akurat. Bicara implementasi rekomendasi, risikonya tindak lanjutnya lambat. Sehingga dampaknya perbaikan mutu juga akan tidak tercapai. Teknologi data hilang rusak, dampaknya audit tidak valid. Jadi seluruh area hampir semuanya ada risikonya dan ada dampaknya. Hanya tugas auditor adalah memitigasi risiko-risiko yang muncul. Oke. Dalam konsep risiko, jadi risiko mutu adalah segala hal yang bisa menghambat pencapaian sasaran mutu yang seperti kita bahas. Contohnya apa juga? Ini ada RPS tidak diunggah, itu juga ada risikonya. Data tracer alumni juga tidak lengkap. Adanya keterlambatan laporan juga menjadi sesuatu risiko di dalam audit mutu. Oke, sehingga apa? Jadi prinsip audit mutu yang berbasis risiko itu adalah terfokus, gitu ya. Jadi fokus kita adalah fokus kepada risiko-risiko yang tinggi. Fokusnya apa? Diimbangi dengan basisnya data. Tidak hanya dasarnya perasaan saya pengen ke unit prodi syariah saja. Kenapa? Ya saya suka di sana karena di sana saya diberikan jamuan makan yang enak. Tidak. Tapi ada dasarnya kita memilih prodi-prodi tertentu. Ketiga harus proaktif. Proaktif itu artinya begini. Setiap saat kita harus memantau risiko sehingga di dalam proses pelaksanaannya kita bisa memitigasi sebelum risiko itu muncul di dalam atau sebelum risiko itu menjadi kenyataan. Jadi proaktif itu kita melakukan audit sebelum risiko itu menjadi kecelakaan. Ya. Dan terutama kalau itu adalah bisa akan memberikan nilai tambah. Secara prinsip bahwa audit berbasis risiko ini merupakan early warning system. Jadi tadi karena kita proaktif, basicnya data dan fokus, sehingga sebelum terjadinya suatu kasus, kita sudah bisa memitigasi risiko-risiko itu sehingga tidak timbul dampak yang lebih besar lagi. Di dalam tahapan audit mutu ya, yang berbasis risiko, ada 5 tahapan. Sebenarnya juga ini yang sering dilakukan adalah dilakukan perencanaan audit, kemudian dilakukan penilaian risiko, ketika pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Jadi kalau di dalam perencanaan nanti kita bicarakan area-area audit mana yang akan kita lakukan,
kemudian kita harus menilai risikonya, apakah ini besar risiko tinggi atau risiko sedang, kemudian baru melaksanakan audit, hanya merupakan verifikasi kontrol risiko, pelaporan lanjut untuk memitigasi risiko. Ya, ini berkaitan dengan risiko tidak dapat dihindari, tetapi risiko dapat dikendalikan.